STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Baik para pendengar dimanapun antum berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa merasakan bagaimana detik-detik berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesempatan waktu di 20 hari Ramadan pada tahun yang ini, dan ini merupakan sebuah nikmat karunia yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan insya Allah mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesempatan kepada kita kekuatan, kesehatan untuk bisa menyempurnakan bulan yang penuh berkah ini sampai detik-detik terakhir kita berada di bulan Ramadan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ibarat sebuah pertarungan ataupun sebuah kompetisi. Ada di dalamnya terdapat babak awal, babak penyisihan, dan seterusnya. Yang pada sampai akhirnya adalah merupakan babak finalnya daripada pertandingan tersebut. Nah, kalau kita ibaratkan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebentar lagi yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan tersebut kepada kita. Kita akan masuk di babak final di bulan yang penuh berkah ini, yaitu di babak ataupun di malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan, pada bulan yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala ini. Akan tetapi kaum muslimin rahmatullah, kalau kita melihat ketika seseorang yang sudah berjuang di awal-awal babak-babak pertarungan, lalu kemudian dia mendapati ataupun dia
diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam babak finalnya, maka apa yang dilakukan orang tersebut? Apakah dia akan melakukan sesuatu latihan yang begitu lebih keras, melakukan latihan yang lebih keras daripada sebelumnya? Ataukah dia beranggapan bahwa sudah di babak final, maka tidak ada banyak lagi lawan-lawan yang harus ditaklukkan, maka dia harus bersantai? Apakah seperti ini yang harus kita lakukan, jemaah sekalian rahmatullah Allah? Maka satu hal langkah yang patut kita lakukan adalah, tentunya ini merupakan babak final kita, babak hari-hari penentuan kita di bulan yang penuh berkah ini, di tahun yang penuh berkah ini. Maka yang harus kita lakukan adalah bukannya kita bersantai-santai, akan tetapi kita lebih meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita, qiraah kita, ketika kita memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-mu'min qawi ahabbu indallah. Seorang muslim, seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang seorang mukmin atau muslim yang lemah. Nah, hadis ini kaum muslimin rahmatillah Allah, hendaknya bisa kita jadikan motivasi kita ketika kita berada di 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala telah lebih menyayangi, lebih mencintai seseorang muslim mukmin yang kuat dibandingkan muslim yang lemah. Artinya apa? Dia lebih kuat keimanannya, dia lebih kuat kesehatannya, lebih kuat ibadahnya ketimbang ibadah-ibadah sebelumnya. Kalau kita melihat ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, suri tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan di 10 terakhir, maka kita akan mendapatkan beliau lebih bersemangat, lebih meluangkan waktunya ketimbang beberapa hari sebelum 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Sebuah riwayat dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengkhabarkan bagaimana situasi keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Kata beliau radhiyallahu taala anha, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashr al-awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bersemangat di 10 terakhir di bulan Ramadan dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya. Semangatnya melebihi ketimbang semangat sebelumnya. Nah, inilah yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Kita patut berbangga, bergembira bahwa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sampai ke detik ini, di bulan yang penuh berkah ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, kekuatan fisik, kekuatan iman. Maka kita nggak boleh menyanyiakan apa yang Allah Subhanahu wa taala
berikan kepada kita. Dan kita tidak tahu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, apakah kesempatan seperti ini, kekuatan kesehatan seperti ini masih Allah berikan kepada kita pada tahun-tahun berikutnya? Apakah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan pada tahun berikutnya ataukah tidak? Maka oleh sebab itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di waktu yang masih tersisa ini, yang Allah masih berikan, nampakkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan ini, maka mari kita gunakan, kita manfaatkan sebagai apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba Allah, Abdullah wa Rasulih, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam telah Allah janjikan berupa pahala syurga. Allah Subhanahu wa taala telah memilih beliau sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau tidak menyanyiakan 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Maka apakah mungkin bagi kita yang belum jelas kemana kita akan dimasukkan kelak, apakah di surga ataupun di neraka? Kita yang belum jelas apakah ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah masih mungkin terlalai dengan buayan-buayan dunia kita? Terlalai dengan buayan-buayan kesibukan kita? Tidakkah menggugah semangat kita ketika kita membaca sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ataukah para sahabat, ataukah para a'immatul muslimin, yang dimana mereka ketika masuk 10 terakhir bulan Ramadan, mereka lebih semangat meningkatkan kualitas keibadah mereka, qiraah Al-Quran mereka, zikir mereka lebih tingkatkan ketimbang sebelumnya. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala an menyebutkan bahwa ketika masuk 10 Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan syaddal mi'dzar. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya, sarungnya sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Apakah kita selama 10 terakhir mengambil sarung terus kemudian mengikatkannya secara kencang-kencang? Tidak seperti itu, kaum muslimin rahmatullah. Maknanya adalah bagaimana disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah syiddal mi'dzaruh, mengencangkan ikat pinggangnya, bahwasanya beliau lebih bersemangat melakukan ibadah-ibadah di 10 terakhir ini, yang mana semangat tersebut belum tampak pada waktu-waktu yang lainnya. Semangatnya lebih. Ini yang dimaksud dengan syiddal mi'dzar, mengencangkan ikat pinggangnya, sarungnya. Ya, kalau kita misalkan, kalau ada pepatah misalkan menyingsingkan lengan baju misalkan, artinya udah siap-siap kerja, lebih semangat seperti itu. Nah, ini merupakan sebuah istilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, syiddal mi'dzar, mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya lebih bersemangat untuk melakukan amalan di 10 terakhir Ramadan. Sampai-sampai ada di antara para ulama menafsirkan makna syiddal mi'dzar adalah bahwasanya baginda Rasulullah SAW ya, meninggalkan daripada menggauli istri-istri beliau SAW. Karena kenapa? Ingin meningkatkan kualitas ibadah beliau. Ini yang pertama dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, meningkatkan ikat pinggangnya, mengencangkan ikat pinggang, menguatkan ataupun meningkatkan semangat beliau dalam beribadah. Kemudian yang kedua adalah wa ahya'ul lailah, menghidupkan malam-malamnya. Apakah itu dengan berzikir? Apakah itu dengan membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran? Apakah itu dengan qiyamul lail, tahajud dan segala macamnya? Ya. Baginda Rasulullah SAW ketika masuk
10 terakhir dari bulan Ramadan, beliau tampak sedikit untuk tidur. Beliau lebih menghidupkan malamnya dari membaca Al-Quran, berzikir, salat malam dan seterusnya, berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, inilah juga yang harus kita lakukan, ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan kesempatan kita, waktu-waktu terbaik kita. Maka sudah seharusnya bacaan kita pada 10 terakhir ini lebih kita kencangkan, lebih kita banyakkan ketimbang pada waktu-waktu sebelumnya. Yang sebelumnya mungkin satu malam kita membaca bisa mengkhatamkan setengah juz ataupun 1 juz. Nah, pada 10 terakhir ini kita tingkatkan menjadi 2 juz, 3 juz. Bahkan kalau kita membaca bagaimana kehidupan para sahabat, para aimatul muslimin, ya, mereka bahkan sanggup mengkhatamkan Al-Quran tersebut 1 hari 1 juz. Ada yang 1 hari 1 hari 1 kali khatam. Ada yang 1 hari 2 kali khatam. Seperti diriwayatkan seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah, begitu pula Al-Imam Malik rahimahullah, diriwayatkan bahwasanya beliau 1 hari ketika 10 terakhir, ya, dari bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan 1 hari sebanyak 2 kali Al-Quran. Al-Imam Abdul Razzaq disebutkan bahwa ketika sebelum 10 terakhir bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali. 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam. Akan tetapi ketika masuk di bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan 1 hari sekali. Nah, kalau kita membaca surah-surah seperti ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu akan membangkitkan ghirah kita, semangat kita terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malam beliau menghidupkan lailahnya, malam-malamnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin akan masuk ke dalam surga Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diangkat sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau tidak ingin melewatkan kesempatan 10 terakhir daripada Ramadan ini. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir Ramadan adalah wa aiqadha ahlah. Beliau sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarga-keluarga beliau, istri-istri beliau, kerabat-kerabat beliau, dibangunkan untuk apa? Untuk menghidupkan malam Ramadan. Beliau tidak mau Ramadan terakhir ini, di 10 terakhir ini hanya beliau saja yang beribadah. Akan tetapi beliau mengajak kerabat-kerabat beliau, saudara-saudara beliau, keluarga beliau, untuk sama-sama menghidupkan 10 terakhir dari bulan Ramadan. Apa fadilah 10 terakhir di bulan Ramadan ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu semangat menghidupkan 10 terakhir di bulan Ramadan? Semangatnya yang begitu besar, menggebu-gebu ketimbang selain daripada 10 ribu Ramadan. Karena di akhir Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan lain. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan lainnya. Yang dimana ketika kita beramal dengan pada malam hari tersebut, maka amalannya lebih baik 1000 bulan yang lainnya. Maka oleh sebab itu ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ya, jangan sia-siakan 10 terakhir Ramadan ini.
Jangan sia-siakan ibadah. Pada 10 terakhir Ramadan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat memerintahkan kepada kita bahwa taharraw lailatul qadar fil 'ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar, yaitu malam yang Allah telah tetapkan tadi, lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah SAW mengajak kepada kita, taharraw Lailatul Qadar, carilah oleh kalian Lailatul Qadar, malam Qadar. Fil 'ashril awakhir min Ramadan. Di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Maka kalau Rasulullah SAW saja yang begitu semangatnya mencari Lailatul Qadar, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kenapa kita masih sibuk dengan amalan-amalan kecil kita? Kita masih bangga dengan qiraah-qiraah kita yang sudah kita khatamkan sebelumnya. Kita masih sibuk dengan urusan-urusan dunia kita. Kita masih sibuk dengan persiapan-persiapan. Apakah itu lebaran kita, persiapan baju, kue, dan seterusnya. Apakah di malam-malam penentuan finish ini, final ini, kita malah menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi diri kita. Tidak ada manfaatnya bagi akhirat kita. Nah, sebelum memasuki 10 terakhir ini Ramadan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mari kita tanamkan dalam diri kita. Insya Allah, kalau Allah berikan kesempatan kita pada tahun ini kesehatan, kekuatan, saya lebih bersemangat ketimbang dengan malam-malam sebelumnya. Karena saya belum tentu masih Allah berikan kesempatan pada tahun-tahun setelahnya. Saya bertekad pada 10 terakhir Ramadan ini bisa mengkhatamkan sekian Al-Quran. Saya bertekad pada 10 terakhir Ramadan ini, saya akan full sholat dan membangunkan keluarga-keluarga saya. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Ingat ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebuah pertandingan, sebuah event, itu yang menentukannya adalah pada detik-detik terakhirnya. Ketika seseorang lomba lari misalkan, yang menentukan pemenangnya siapa? Adalah orang-orang yang bisa melewati detik-detik terakhir sampai ke garis finish. Orang yang sudah masuk dalam babak final, babak terakhir, yang bisa menentukan dia pemenang apa? Adalah dia bisa menjadikan babak terakhir tersebut, memanfaatkan babak terakhir tersebut dengan sebaik-baiknya. Makanya disebutkan oleh para ulama, di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, itu letaknya di akhir-akhir Ramadan. Karena kenapa ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah? Karena ketika detik-detik terakhir tersebut merupakan natijah ataupun nilai yang sesungguhnya bagi seorang muslim. Nah, kalau kita mau melihat diri kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, lihatlah bagaimana amalan kita di 10 terakhir ini. Kalau amalan kita di 10 terakhir ini meningkat, qiraah kita, membaca Al-Quran kita lebih banyak ketimbang sebelumnya, maka kita termasuk orang-orang yang pemenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "Innamal a'mal bil khawatim." Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang tersebut itu dinilai dengan hasil akhirnya. Dinilai dengan hasil akhirnya. Kalau di malam awal-awal Ramadan kita membaca mungkin masih semangatnya ya, sampai 1 juz 1 malam,
Ada yang 2 juz bahkan mungkin. Tapi kemudian di akhir kita merasa lelah, futur dan segala macamnya, terus sampai bahkan tidak ada yang 1 juz 1 malam. Nah, ini pertanda bahwa ada sesuatu yang terjadi pada diri kita. Pertanda kita akan gagal di tahun ini. Maka sebelum memasuki Ramadan terakhir, 10 terakhir ini, kaum muslimin rahmatullah, kita siapkan mental kita. Siapkan fisik kita, kesehatan kita, batin kita. Harus yakin bahwa 10 terakhir Ramadan tahun ini harus lebih baik ketimbang hari-hari sebelumnya. Ikhwan fiddin rahiman rahimakumullah. Yang menjadi tolak ukur sebuah amalan, nilai sebuah amalan tersebut adalah di akhir. Innamal a'mal bil khawatim. Ada sebuah kisah sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Ada seorang sahabat di mana ketika mengikuti sebuah peperangan, para sahabat kagum terhadap orang ini. Karena beliau melihat semangatnya begitu menggebu-gebu melawan musuh. Sampai-sampai para sahabat mengatakan bahwasannya si fulan merupakan orang yang akan masuk surga nanti insyaallah. Karena melihat bagaimana semangatnya, gigihnya beliau di medan pertempuran. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan si fulan min ahli nar. Orang tersebut merupakan bagian dari antara orang-orang yang masuk ke dalam surga, dalam neraka. Maka para sahabat heran. Kok bisa orang yang seperti gigihnya itu? Ya. Sebegitunya gigih melawan musuh di dalam peperangan. Bersemangat ketika mengikuti jihad. Tapi kenapa Rasulullah SAW memvonis orang tersebut merupakan bagian di antara ahli neraka? Maka ketika timbul keheranan para sahabat, ada seseorang di antara sahabat yang mengikuti orang tersebut. Dia penasaran kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang tersebut merupakan bagian daripada ahli neraka. Padahal kalau kita lihat secara kasat mata, beliau gigih, beliau semangat ketika berjihad. Nah, ketika diikuti oleh seorang sahabat tersebut, beliau mendapati bahwa orang yang tadi semangat dalam berjihad, menggebu-gebu ketika berperang melawan musuh, dia mendapati orang tersebut suatu ketika putus asa ketika banyak sobekan-sobekan pedang, sayatan-sayatan pedang yang ada di tubuhnya. Kemudian karena dia tidak sabar atas penderitaan tersebut, tidak memiliki rasa kuat akan rasa sakit tersebut, ya, nggak sanggup lagi nahan rasa sakit tersebut, kemudian mengambil tombaknya, kemudian menghunuskan ke perutnya sehingga dia meninggal. Artinya dia bunuh diri ketika itu karena tidak sanggup lagi merasa rasa sakit yang dialami. Maka seketika itu baru sahabat yang melihatnya menyadari, oh ini ternyata apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Ketika seseorang di awal bersemangat menghadapi musuh, berperang, berjihad, ternyata di akhir hayatnya beliau bunuh diri, melakukan sebuah kemaksiatan, melakukan sesuatu yang dilarang di dalam syariat. Maka kalau di awal-awal dia bersemangat dalam berjihad, belum tentu dia menjadi bagian daripada ahli surga. Maka Rasulullah SAW mengkhabarkan dia merupakan bagian daripada ahli neraka. Nah, seperti itulah kita ikhwan fillah rahimakumullah. Kita tidak bisa menilai diri kita bahwa di awal-awal Ramadan kita bersemangat melakukan ibadah tarawih, semangat membaca Al-Quran, semangat bersedekah, berinfak, berzikir, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semangat di awal-awal Ramadan. Tetapi di akhir Ramadan kita merasa futur, kita merasa lelah, capek. Kadang ada di antara kita yang mengikuti arus. Arusnya apa? Oh, banyak di sana yang melakukan persiapan untuk
Aid misalkan. Sibuk dengan membuat kue, sibuk dengan membeli pakaian dan segala macamnya. Sehingga waktu-waktu emas ini, kesempatan-kesempatan yang penuh kemenangan ini kita sia-siakan. Nah, kita bisa melihat dan mempersiapkan diri kita, ya kan, dan sampai kita ketika mengetahui hal seperti ini, kita terjerumus ke dalamnya. Kita ketahui kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Ramadan ini kita malah memanfaatkan untuk sesuatu yang jauh daripada harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, maka satu yang sangat kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah di mana dosa-dosa yang sudah kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni itu semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwa man qama lailatul qadar, orang-orang yang di 10 terakhir sudah bersemangat melakukan ibadah Ramadan, 10 terakhir sudah semangat meningkatkan ibadah-ibadahnya, keimanannya, Al-Qur'annya, zikirnya. Mereka yang semangat mencari Lailatul Qadar, untuk apa kaum muslimin yang dirahmati Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadar." Barang siapa yang mendirikan Lailatul Qadar, ibadah di malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, karena keimanan dia dan ihtisabnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini inti tujuan dari apa yang kita lakukan, ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang lalu Allah Subhanahu wa taala ampuni semuanya. Ini merupakan tujuan kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya sungguh merugi orang-orang yang mendapati Ramadan, berlalu dengan Ramadan, kemudian dia selesai dari Ramadan dalam keadaan dia dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki Ramadan. Allah berikan kepada kita kesehatan, kekuatan menempuh Ramadan selama sebulan, kemudian kita lewatkan Ramadan tersebut dengan penuh selama sebulan, akan tetapi dalam keadaan dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan orang-orang yang sangat merugi. Dan ini kaum muslimin yang rahmatullah merupakan doa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang kemudian langsung diamini oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah kita termasuk orang-orang yang merugi yang diamini oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita sudah diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, lalu kita tidak memanfaatkan untuk momen-momen dihapusnya dosa-dosa kita. Sungguh sangat merugi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila kita melewati Ramadan tahun ini dalam keadaan dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi dosa-dosa orang-orang yang menghidupkan Ramadan. Orang-orang yang berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena keimanan dia dan karena ihtisabnya dia, maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Begitu pula orang-orang yang mendapati malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Begitu banyak jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita keluar dari Ramadan ini dalam keadaan dosa-dosa kita belum diampuni, maka bisa katakan sungguh keterlaluan, sungguh keterlaluan. Banyak wasilah-wasilah yang Allah berikan kepada kita.
untuk agar kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang selalu beliau ucapkan, beliau ulang-ulangi di 10 terakhir Ramadan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun, tuhibbul afwa, dan engkau menyukai, mencintai orang-orang yang memohon ampunan kepadamu, ya Rabb. Fa'fu anni, maka ampunilah dosa-dosaku, ya Rabb. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengulang-ulanginya, terlebih di 10 terakhir Ramadan. Karena inilah yang kita harapkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berada di bulan Ramadan, seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan yang paling besar bagi seorang muslim yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia dimasukkan ke dalam syurganya. Dan salah satu syarat agar kita dimasukkan ke dalam syurga adalah dosa-dosa kita telah dihapus oleh Allah Subhanahu. Oleh sebab itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki 10 terakhir di Ramadan ini. Maka mari kita memanfaatkan momen-momen malam-malam final ini, detik-detik terakhir di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau Rasulullah SAW saja sudah lebih semangat, maka kenapa lebih kendor dari kita, yang lebih kendor daripada mereka? Para sahabat, para imamatul muslimin dan segala macamnya. Mereka lebih menghidupkan 10-10 terakhir. Maka kenapa kita lebih kendor? Kenapa kita lebih memikirkan dunia kita? Lebih memikirkan persiapan-persiapan aid kita? Padahal ini belum tentu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita pada tahun-tahun berikutnya. Oleh sebab itu kita siapkan mental kita, semangat kita, untuk masuk ketika di bulan 10 terakhir Ramadan ini lebih baik ketimbang malam-malam sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan sudah suci, dalam keadaan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Inilah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ya apa yang kita dengarkan bisa menjadi penyemangat kita, menjadi ilmu tambahan bagi diri kita. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.